Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan tiada kurang suatu apapun ya. Oke, kembali lagi bersama Ustazah Erinifah. Kita akan belajar tentang dongeng ya. Kita masih ada di tematik tema D, sub tema 3 ya. Dongeng. Siapa kalian yang pernah baca dongeng anak-anak? Semuanya kayaknya pernah ya. Jadi kita ingat-ingat lagi, apa sih itu dongeng? Dongeng adalah cerita fiksi ya, fiksi atau khayalan. Jadi kejadian sebenarnya dongeng itu tidak ada, hanya karangan manusia ya anak-anak ya. Dongeng itu ada 6 macam ya. Sebenarnya dongeng ada banyak macam, cuman yang kita akan bahas cuma 6 aja. Yang pertama tentang mitos. Mitos, pernah tahu kan mitos? Ya. Mitos adalah dongeng yang menceritakan tentang hal-hal yang magic, hal-hal yang tidak masuk nalar ya. Terus ada juga saga. Saga adalah dongeng tentang kepahlawanan. Misalnya kalau dari tokoh dari Betawi ada si Pitung, itu termasuk jenisnya saga ya. Terus yang berikutnya yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang yang dapat bicara. Banyak ya ceritanya ya, seperti kancil dan buaya, kancil dan keong atau siput. Banyak ya ceritanya ya, kalian mungkin pernah baca. Terus berikutnya yang keempat yaitu legenda. Legenda adalah dongeng tentang asal-usul suatu tempat ya. Misalnya ada legenda Danau Toba, legenda kalau di Jawa Barat Tangkuban Perahu. Kalian pernah baca ya? Di YouTube juga banyak anak-anak kalau kalian ingin nonton cerita-cerita seperti itu. Terus yang kelima cerita jenaka. Jenaka tahu kan? Cerita yang lucu-lucu ya, cerita yang lucu-lucu. Nah, itu termasuk cerita jenaka. Nah, yang keenam yaitu cerita perumpamaan, yaitu dongeng yang mengandung kiasan dan nasihat. Sini Ustazah sedikit ceritakan tentang kiasan tentang lobak, telur, dan kopi ya. 3 barang atau 3 benda tersebut misalnya direbus ya. Lobak, tahu kan lobak yang seperti wortel tapi putih? Kalau direbus tadinya kan keras tuh, kalau direbus lama-lama jadi lembek, ya enggak? Ya kan? Terus selanjutnya yaitu telur. Telur tahu kan? Telur kalau telur masih mentah, jatuh pasti pecah. Tapi setelah direbus dia akan keras, akan kuat. Berbalikan kan sama lobak. Terus yang ketiga kopi ya anak-anak. Kopi kalau direbus, siapa yang pernah coba ya? Kalau nggak percaya coba deh ntar ya, kita eksperimen rebus kopi. Kopi tanpa sesuatu aja ya. Kopi direbus langsung dijerat di air panas itu akan menimbulkan aroma harum. Nah, dari ketiga cerita dari benda tersebut kita bisa ambil kesimpulan anak-anak. Kita mau seperti lobak atau seperti telur atau seperti kopi. Itu perumpamaan kita adalah atau perumpamaan atau kiasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita seperti lobak, tadinya keras, ada masalah kita jadi lembek. Nah, bagus nggak? Nggak bagus kan biasanya. Terus kalau seperti telur, kita tadinya lembek, tidak ada masalah kita jadi keras. Nah, itu juga tidak bagus. Yang bagus kita harus seperti kopi. Jadi tadinya yang cuman serbuk, setelah direbus, setelah ditimpa berbagai masalah, itu maksudnya prosesnya ya, perumpamannya kan sama-sama direbus ya anak-anak 3 benda tersebut. Tapi setelah direbus dengan suhu tinggi, kopi akan menimbulkan aroma yang sangat harum anak-anak ya. Jadi kita harus bisa berubah atau kita harus berbuat seperti kopi, yaitu cerita perumpamaan yang mengandung kiasan ya. Biasanya kita harus bisa seperti kopi ya. Itu tentang dongeng ya anak-anak ya. Kita langsung lanjut ke session berikutnya ya. Jadi satu video
sebuah danau latar 4. Kalau latar suasana itu mengandung suasana atau keadaan. Keadaannya sedang hujan, kalau hati sedang sedih atau sedang gembira, itu suasana ya. Terus yang ketiga tentang tokoh. Nah, tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Sebuah cerita itu tidak akan hidup tanpa adanya tokoh ya. Nah, kalian ibu saja kasih contoh yang gampang aja. Pernah lihat sinetron pasti kalian? Pasti, atau sinetron ataupun film-film kartun di televisi pasti pernah ya. Pasti ada tokohnya. Nah, dalam tokoh itu pasti ada tokoh yang baik ya, anak-anak ya. Tokoh utama atau tokoh yang baik atau disebut dengan protagonis ya. Ingat, yang baik tokoh utama itu disebut protagonis. Terus ada lawannya, pasti ada lawannya kan? Nah, kalau yang baik protagonis, lawannya itu antagonis, biasanya jahat ya. Lawannya protagonis adalah antagonis. Terus ada juga satu lagi tritagonis. Nah, itu peran pembantu atau pendamping. Jadi jarang munculnya ya kalau tritagonis ya. Ya, anak-anak lanjut ke berikutnya, kita bahas tentang alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Alur juga ada 3 macam, yaitu ada alur maju. Alur maju itu berjalan dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya dari dulu, dari waktu ke waktu itu runtut ya, urut itu. Itu namanya alur maju. Terus alur mundur. Kalau alur mundur bagaimana? Kebalikannya ya anak-anak ya. Dari saat ini mundur lagi ke kemarin lusa, kemarin sampai zaman dahulu, itu alur mundur. Yang satu lagi alur campuran. Nah, kalau campuran gimana Ustaz ya? Kalau campuran itu kita cerita sekarang, balik lagi ke zaman dulu, cerita lagi ke sekarang lagi. Nah, itu enggak beraturan ya, jadi disebut alur campuran. Nah, yang kelima tentang sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana penulis menempatkan diri. Misalnya saya cerita, dahulu kala Ustazah Eri waktu sekolah SMP sukanya main drum band. Nah, itu berarti berarti sudut pandangnya saya sebagai orang pertama ya. Paham ya anak-anak ya? Ustazah Eri menceritakan diri Ustazah Eri sendiri, itu sudut pandang orang pertama. Tapi kalau Ustazah Eri menceritakan anaknya Ustazah Eri, anak Ustazah Eri yang kecil itu sukanya main melulu. Nah, itu berarti Ustazah Eri sebagai sudut pandang orang kedua, yang bukan yang melakukan, bukan Ustazah Eri tapi orang lain ya. Terus dalam cerita itu pasti ada yang namanya amanat atau pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Misalnya ada cerita siapa yang tahu cerita, pasti kalian pernah baca kan cerita Jaka Tarub misalnya. Nah, pasti ada amanat pesannya bahwa kita harus tidak boleh menyembunyikan sesuatu, atau cerita-cerita yang lain. Banyak anak-anak ya, pasti setiap cerita ada pesan moralnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua bisa paham dengan yang tadi disampaikan. Bisa juga kalau kurang paham dibuka di halaman 95 dan 96 buku tematik D subtema 3 ya. Sekian dari